Terima kasih Anda masih menyaksikan laporan pemilu. Pemirsa, seniman pedagang pasar, petani, dan nelayan Solo Raya yang tergabung dalam komunitas Tani Merdeka dukung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono untuk maju Pilgub Jawa Tengah 2024. Untuk maju sebagai calon gubernur 2024. Secara resmi deklarasi dukungan terhadap Sudaryono maju di Pilgub Jateng 2024 dilakukan dalam rapat konsolidasi Tani Merdeka Solo Raya di Hotel Al-Azhar, Azima, Bandara Solo pada Rabu 28 Februari. Mengatakan selain dinilai memiliki pengalaman politik di tingkat nasional, Sudaryono atau biasa disapa Masdar juga dinilai sebagai kader murni Partai Gerindra yang memiliki jaringan internasional. Sehingga Sudaryono dianggap layak diusulkan maju di kontestasi Pilgub Jateng 2024. Sebagai organisasi yang berafiliasi dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Tani Merdeka akan mengusulkan nama Sudaryono ke tangan Prabowo. Sementara itu, Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir mengatakan pasca pemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sebentar lagi pesta demokrasi akan digelar pemilihan gubernur bupati di Jateng. Untuk itu, Tani Merdeka sepakat mengusulkan Sudaryono sebagai calon gubernur Jateng dan menilai Sudaryono telah banyak membantu para petani, pedagang, dan nelayan melalui pendekatan advokasinya. Sudaryono juga dinilai telah banyak berkontribusi dalam pembinaan masyarakat Jateng. Don mengatakan dalam konsolidasi Tani Merdeka Solo Raya juga menyepakati akan mengawal implementasi program kerja Prabowo Gibran, utamanya di bidang pertanian. Saat ini Posko Tani Merdeka sudah terbentuk di seluruh desa di Jawa Tengah. Posko Tani Merdeka ini sebagai wadah bagi petani, nelayan, pedagang, dan seniman untuk menyampaikan berbagai persoalan dan solusinya. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Seniman pedagang pasar, petani, dan nelayan yang tergabung dalam komunitas Tani Merdeka mendukung penuh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono untuk maju Pilgub Jawa Tengah 2024. Kenapa komunitas Tani Merdeka dukung Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono maju Pilgub Jawa Tengah? Dan pada sore hari ini telah hadir di studio Garuda TV Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir. Selamat sore Pak Don. Sore. Selamat. Bagaimana? Sehat? Sehat selalu. Sehat. Walaupun wajah lelah habis lelah karena banyak rangkaian deklarasi atau gimana? Banyak habis Pilpres ini kan kita udah mulai segar habis itu. Betul. Kembali ke daerah. Oke. Kawan-kawan. Baik. Nah, kalau mengenai bursa Pilgub Jawa Tengah semakin menghangat ini untuk di Jawa Tengah sendiri dan seluruh provinsi di Indonesia. Nah, beberapa nama tokoh muncul, salah satunya kader terbaik Partai Gerindra, yaitu Pak Sudaryono, atau yang biasa disapa Masdar. Nah, dan Pak Don sendiri bersama para Tani Merdeka kemarin kan baru saja mendeklarasikan dukungannya terhadap Pak Dar. Apa yang menjadi alasan terkuat untuk mendukung sosok Masdar ini? Ya, kemarin itu sebenarnya kita belum ada deklarasi, cuman kita setelah Pilpres kemarin Tani Merdeka ini kita mempunyai 7.200 posko di setiap desa yang ada di Jawa Tengah. Itu luar biasa kerja kawan Tani Merdeka. Habis itu kita mempunyai hampir 10.000 UMKM yang dibantu kemarin oleh Masdar dengan BP UMKM kita. Ini kemarin secara spontan karena itu kan rapat kerja kita kemarin Tani Merdeka di 6 keresidenan. Jawa Tengah itu dibagi 6 keresidenan. Akhirnya rapat kerja itu muncullah ide kawan-kawan dari ketua-ketua DPC ini untuk ya ini kan sebentar lagi kita ada pemilihan gubernur, bupati. Ya, betul. Kenapa nggak sekalian kita usung ketua dewan pembina kita Masdar. Jadi ini dimulai bukan dari kita yang di atas tapi dari grassroots yang di bawah karena selama ini Masdar ini sebelum jadi ketua Gerindra Jawa Tengah sudah banyak kita turun ke wilayah perdesaan, membantu pedagang, membantu petani dalam hal apapun, membantu kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi dianggap oleh kawan-kawan yang di bawah ini memang layak memimpin ke depan, apalagi seorang anak muda, apalagi Masdar ini biasa kita sebut dengan Panglima Jawa Tengah ini kan mempunyai modal, yaitu adalah Partai Gerindra sendiri yang hari ini kita lihat Partai Gerindra di Jawa Tengah ini kursinya
tambah, Betul. di kabupaten juga, di kabupaten kota tambah, di tingkat provinsi juga tambah. Habis itu kemarin juga 3 bulan sebelum pencoblosan kan kerjanya sangat ekstra di lapangan. Jadi masyarakat Jawa Tengah merasakan itu. Makanya ini kan dukungan dari bawah ini. Nah, kita buat rapat kerja kemarin. Mungkin begitu. Baik. Nah, kalau untuk pendekatan secara advokasi, Mas Dar sendiri sudah melakukan apa saja di bagian bawah nelayan, petani, dan juga para pedagang? Kita dalam kemarin kan saya yang selaku Ketua Umum Tani Merdeka, sekaligus Papera yang menangani pedagang. Advokasi banyak yang kita lakukan, terutama adalah kita menginput informasi-informasi kemarin, yang petani kemarin masalah pupuk, kesediaan pupuk. Mas Dar ini mengkampanyekan di tengah-tengah masyarakat, sebelum masa kampanye waktu itu, kita sudah kampanye di masyarakat. Ke depan Pak Prabowo akan menyediakan pupuk pestisida benih langsung petani. Ini yang Mas Dar sering turun ke masyarakat, malahan Mas Dar ini kan sering tidur-tidur juga di rumah-rumah warga, di rumah-rumah petani, sering berdiskusi, berdialog. Ya, ini janji-janji yang kita tebar ke lapangan, dan Pak Prabowo merespon dengan program pupuk benih dan pestisida langsung petani. Apapun kan ini ada tangannya Mas Dar yang menyampaikan ke Pak Prabowo. Jadi masyarakat yang ada di bawah ini begitu antusias dan begitu yakin ke depan Jateng ini kan harus dipimpin oleh seorang anak muda yang punya visi ke depan untuk memajukan Jateng, mapan. Jadi harus maju ini Jateng. Jateng yang kita tahu hari ini kan menjadi salah satu provinsi yang termiskin. Jadi Mas Dar ini kepingin ke depan Jateng ini gimana caranya, harus masyarakatnya harus sejahtera, pembangunannya harus merata. Jadi harus masyarakat Jawa Tengah ini harus lebih hidup, lebih sejahtera, mungkin begitu. Saya ini selaku walaupun ketua umum di tingkat pusat, tapi kan ini kan aspirasi dari kawan-kawan yang ada di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, di setiap desa. Karena ke Tani Merdeka kita mempunyai posko untuk pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, 7.200 posko. Itu antusiasnya luar biasa masyarakat yang ada di perdesaan. Oke, nah kalau untuk program untuk peningkatan Jawa Tengah sendiri, kan tadi juga Pak Don juga mengatakan bahwa Jawa Tengah menjadi daerah termiskin ya. Nah, untuk meningkatkannya itu program apa yang memang akan dilakukan? Mungkin saya diskusi sama Mas Dar, ini kan masih wacana dalam artian ini baru menerima aspirasi dari masyarakat. Secara program saya tahu mungkin agak sedikit dekat dengan Mas Dar. Saya tahu mungkin Mas Dar ini kepingin masyarakat ke depan ini harus lebih sejahtera. Misalnya daya beli barang. Saya kan seling keliling ke desa, dari satu desa ke desa lain. Banyak masyarakat sekarang yang sudah bertani, habis panen, tapi hasil panennya ini tidak tertampung. Maupun sayur, mayur, segala macam. Ini kan di desa-desa kan rata-rata kan hampir 80%, 70% itu kan masyarakat profesinya bertani. Kalau pesisir Pantura ini adalah nelayan. Jadi ke depan kepingin Mas Dar kita diskusi, ini hasil-hasil petani ini memang harus ditampung agar setiap masyarakat yang bertanam padi, palawija dan segala macam ini harus tertampung. Jadi masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera, tapi itu lebih simpel. Tapi ini kan saya kemarin pas saya sampaikan ke Mas Dar di 6 keresidenan yang kita deklarasi, saya sampaikan apa program ke depan. Mungkin Mas Dar kan lebih ke pembangunan ekonomi masyarakat itu kan lebih penting, karena untuk mengenjot menentaskan kemiskinan ini kan harus ada program-program ke depan menyerap tenaga kerja, ya menentaskan kemiskinan yang terjadi di wilayah-wilayah yang di perdesaan ini penting ke depan. Mungkin program keseluruhannya nanti mungkin akan dirancang khusus oleh Mas Dar sendiri begitu. Yang intinya mau saya sampaikan, ini adalah antusias masyarakat setelah Pilpres kemarin karena melihat Mas Dar ini seorang sosok anak muda yang berani turun ke daerah menyapa masyarakat. Mungkin kan banyak juga tokoh muda, tapi kan beda beda pendekatan dengan masyarakat, beda dengan pendekatan dengan nelayan atau petani atau pedagang. Mas Dar ini turun belusukan ke pasar, melihat kondisi pasar. Malahan kemarin kita program dana bergulir yang kita berikan ke masyarakat itu kan programnya Mas Dar yang dilakukan di tengah-tengah pedagang pasar maupun di petani, apapun lah itu. Nah, intinya Mas Dar ini lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Walaupun saya kan bukan orang Jawa Tengah, cuman waktu itu saya ditugaskan untuk menjadi koordinator Tani Merdeka di Jawa Tengah. Ini luar biasa. Jadi intinya ini dukungan dari bawah, bukannya kita yang mendukung, tapi ini dari bawah. Dari bawah itu mendukung Mas Dar untuk maju ke Pilgub. Maju ke Pilgub. Makanya di rapat kerja kita kemarin di 6 keresidenan itu memutuskan kita akan mendorong Mas Dar ini untuk maju sebagai gubernur. Kita dorong agar maju. Jadi kita paksa ini.
kita paksa ketua Dewan Pembina kita untuk maju sebagai calon gubernur, dan kita berharap juga kepada Pak Prabowo Subianto untuk memberikan rekomendasi untuk Mas Dar untuk bisa maju sebagai calon gubernur. Iya, nah Pak Don, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada sore hari ini karena ini sangat menarik untuk pengembangan di Jawa Tengah sendiri dan juga suara Prabowo Gibran serta Mas Dar sendiri di Jawa Tengah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali masih dengan narasumber saya pada sore hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu. Kedatangan wanita cantik di kampung ini bikin heboh sekampung. Siap-siap hadapi kelucuan dan komedi paling gokil. Dari masalah sepele hingga konflik kehidupan keluarga sampai cara mengejar cinta elis seorang. Kampung Gelis, setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Dan berita utama di koran-koran. Atika Hasiholan menjadi headline di pemberitaan nasional karena mengaku membunuh pejabat negeri. Saksikan Jamilah dan Sang Presiden Senin 4 Maret pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Bahas politik nggak harus ngegas. Ini bakalan seru, bakalan heboh. Banyak tamu-tamu spesial buat bahas politik. Nggak harus bikin rambut sampai rontok. Hanya ada di Ini Komedi Nusantara. Ini Komedi Nusantara. Ini Komedi Nusantara. Ngelucu tuh di tempatnya di sini, bukan di sana. Tadi videonya pinjol. Bukan, Pak. Saksikan setiap Jumat jam 10 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Laporan Pemilu dan masih bersama narasumber saya pada sore hari ini, Pak Don Muzakir. Pak Don, tadi kita sudah menjelaskan, Pak Don juga sudah menjelaskan soal program apa yang akan dilakukan oleh Pak Dar nantinya sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Nah, itu sepertinya kalau tadi saya lihat itu sama dengan program dari Prabowo Gibran yang memang ada program makan siang gratis. Apakah memang itu salah satu tujuannya juga bahwa dari program makan gratis ini memberdayakan dari petani, nelayan, pedagang pasar untuk memunculkan UMKM di daerah. Betul. Apakah seperti itu? Betul, itu betul. Itu salah satunya adalah misalnya kayak di Boyolali. Boyolali ini kan adalah penghasil susu. Di beberapa daerah ini penghasil sayur. Jadi minimal dengan ada program makan siang gratis ini kan dapat menyerap kebutuhan-kebutuhan yang untuk makan siang gratis, sayur, susu, daging, ikan dan seterusnya. Jadi ini sangat berkesinambungan. Saya yakin Mas Dar ini adalah ke depan mampu membawa Jawa Tengah ini lebih maju dan lebih mapan ke depan. Maju dan mapan. Jadi maju ini dan mapan. Udah maju harus mapan. Jadi itu slogan kita yang kita pakai. Yang kawan-kawan kemarin dari Tani Merdeka, ketua-ketua DPC Tani Merdeka yang ada di 35 kabupaten kota menyuarakan maju dan mapan. Ini suara-suara dari bawah ini termasuk ada kemarin di hari Minggu juga kawan-kawan dari anak-anak muda, namanya adalah Seluruh Sudar, juga melakukan deklarasi serupa, deklarasi mendukung. Ini ada beberapa yang telepon saya juga, ibu-ibu, kaum ibu-ibu juga sangat mengharapkan. Jadi ada sosok Mas Dar ini dekat dengan kaum ibu-ibu juga, ibu-ibu juga senang dengan terhadap Mas Dar. Saya pikir nih kan, Mas Dar ini walaupun dia belum menyatakan untuk maju di publik, tapi ini kan udah punya modal tersendiri dari partai sendiri, Partai Gerindra, dari masyarakat, dari petani dan banyak elemen termasuk seniman-seniman itu komit dan udah melakukan komunikasi dengan saya. Mereka juga
habis Lebaran nih, selesai Lebaran nih bulan puasa juga mau melakukan deklarasi-deklarasi untuk mendukung Masdar. Tapi untuk program apa yang visi misi Masdar, saya rasa ini sangat luar biasa. Tapi untuk visi misinya mungkin saya belum semuanya tahu. Mungkin Masdar sendiri atau timnya nanti yang akan menyampaikan. Intinya ini setelah Pilpres, mungkin daerah lain belum kita lihat nih. Misalnya ada pemilihan nih kan bupati dan wali kota se-Indonesia ini. Tapi saya belum melihat ada deklarasi-deklarasi. Di Jawa Tengah pun ada beberapa calon ini yang muncul, sekitar 5 calon yang muncul, tapi belum ada deklarasi ataupun masyarakat yang melakukan deklarasi. Tapi ini Masdar, untuk Masdar ini langsung ada gejolak di lapangan gitu. Maksudnya Gejolak seperti apa tuh? Gejolak deklarasi. Nah, masyarakat jadi enggak, maksudnya kita bilang nanti aja lah. Tapi masyarakat ini kan ya udah sekarang aja kita deklarasi, menggebu-gebu. Nah, kepingin intinya ke depan masyarakat Jawa Tengah ini kepingin ada pemimpin baru yang muda, yang punya visi untuk membangun Jawa Tengah ini ke arah yang lebih baik ke depan, mungkin itu. Ya, tapi kan kalau kita lihat ya Jawa Tengah sendiri, dan Pak Don juga dan Masdar juga merupakan salah satu tim pemenangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rakang di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan PR-nya banyak ya, karena basisnya kita tahu basis siapa gitu di Jawa Tengah. Tapi untuk pemenangannya sendiri, Pak Dar ini ternyata banyak yang mendukung, dari anak muda, ibu-ibu, nelayan, dan juga segala kalangan. Nah, itu strateginya sebetulnya itu seperti apa sih? Pemenangan Pak Prabowo di Jawa Tengah ini, di Jawa Tengah kemarin kan bukan hanya kita yang bekerja, semua unsur bekerja, ada partai koalisi, ada relawan, banyak relawan yang bekerja. Kadang-kadang di Jawa Tengah ini ada yang tidak kita lihat juga ada yang tidak mendeklarasikan diri untuk Prabowo dan Mas Gibran, datang ke TPS, coblos Prabowo Gibran. Nah, misalnya kayak kami di Tani Merdeka ini, kita membuka posko di setiap desa itu satu posko. Jadi kita mempunyai posko di sana dari jumlah desa 8.000 sekian, kita membuka posko 7.200 posko Tani Merdeka yang ada di desa-desa. Kita yakin dan saya percaya semua orang bekerja kemarin untuk Pak Prabowo Gibran. Saya tidak bisa ngeklaim ini kerja keras Tani Merdeka, tidak bisa. Tapi semua masyarakat, semua tim relawan Pak Prabowo kemarin bekerja. Tapi Masdar ini kemarin dari salah satu tim koalisi yang emang setiap hari itu turun ke lapangan. Jadi ini kan turun ke lapangan, dia tidak pernah lelah. Saya turun di pantai selatan, dia turun ke wilayah tengah. Pokoknya dia menyapa masyarakat untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Itu luar biasa dan diberikan apresiasi oleh masyarakat yang ada di Jawa Tengah maupun di partai-partai koalisi ataupun relawan-relawan lain yang bekerja di Jawa Tengah. Jadi Masdar ini walaupun dia ketua Partai Gerindra tapi dekat dengan semua komponen kalangan, partai koalisi, tokoh masyarakat yang ada di Jawa Tengah maupun relawan-relawan lain yang melakukan pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin. Jadi ini jadi modal tersendiri bagi Masdar. Karena itu. Baik, lalu kalau menurut Pak Don sendiri, tantangannya apa sih? Kalau misalnya kita lihat Pak Dar ini maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dan memang kan banyak yang akan mencalonkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Tantangan untuk di Jawa Tengah sendiri apa kira-kira kalau dari Pak Don? Kalau kita kan optimis saja, ya namanya politik kan pasti ada tantangan. Ya namanya seorang calon, mau calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota maupun kepala desa kan pasti ada tantangan. Yang kami optimis saja dengan melihat situasi hari ini. Saya orang lapangan, kawan-kawan yang ada di 35 kabupaten kota di sana, saya tidak berbicara partai ini, saya berbicara yang di bawah saya adalah Tani Merdeka, ada Papera di sana, pedagang, ada kelompok perempuan Merdeka. Ya saya optimis saja kalau urusan tantangan kan pasti ada tantangan, tantangan secara politik, tantangan secara massa. Dan saya yakin dengan antusias masyarakat hari ini mendukung, mengidolakan Masdar, ya siapapun nanti lawan di Jawa Tengah ini kan tetap kita bersaing untuk meraih kemenangan. Itu target kita adalah menang. Nah urusan misalnya tantangan di lapangan apapun kan semua politik pasti ada tantangan. Saya nggak bisa menjelaskan strategi begini begitu kan. Karena belum di-spill ya, belum mendekati itu ya, nanti biar jadi suatu yang surprise ya masyarakat. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi apa yang menurut Pak Don ini alasan untuk masyarakat memilih Masdar? Satu adalah muda.
Satu adalah muda, kedua adalah pekerja keras. Pekerja keras. Dan ketiga adalah orang yang suka bergaul. Dan semua orang dia bisa bergaul. Tidak misalnya saya udah lama kenal, maksudnya tidak eksklusif. Jadi ya mau tidur rumah masyarakat, mau siapapun bergaul. Nah, habis itu punya visi, punya misi, punya semangat untuk membuat perubahan. Mungkin di timnya Mas Dar juga begitu, dia selalu memberi motivasi agar kita harus berubah, agar kita harus lebih ini membantu masyarakat. Nah, itu mungkin visi-visi itulah. Saya yakin Mas Dar ke depan akan menjadi tokoh masa depan, khususnya adalah di Jawa Tengah. Dan karena ya itu, punya anak muda, punya semangat. Ada juga anak muda tapi tidak punya semangat atau tidak punya visi, tidak konsisten. Tapi Mas Dar ini konsisten. Kita harus buat ini konsisten. Nah, betul. Dan saya rasa ke depan pun misalnya Pak Prabowo menjadi Pak Prabowo setelah dilantik jadi presiden kan, Mas Dar ini kan sebagai mantan ajudan Pak Prabowo. Jadi apapun program ke depan ini akan sinkron dengan pusat dan Jawa Tengah. Jadi akan lebih sinkron, akan memudahkan pembangunan Jawa Tengah ke arah yang lebih baik ke depan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Don pada sore hari ini. Terima kasih untuk diskusi kita. Semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan juga untuk di Jawa Tengah sendiri akan sukses. Terima kasih. Masyarakat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.